Yang ingin saya tegaskan di sini adalah kita harus bisa membuktikan entah itu bangsa Israel ataupun Mesias, itu yang jelas bukan buat Yesus saja. Selanjutnya, argumentasimu itu sebenarnya menentang ajaran agamamu sendiri. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas soal Donditan lagi, yang mana dalam statementnya dia berusaha untuk menyudutkan orang Kristen dan mempertanyakan kenapa orang Kristen pakai kitab Tanakh dalam perjanjian lama itu dan dipakai padahal itu kitabnya orang Yahudi. Gini videonya. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah kita harus bisa membuktikan entah itu bangsa Israel ataupun Mesias, itu yang jelas bukan buat Yesus saja. Menurut pandangan Yudaisme yang tidak percaya. Yang tidak percaya Yesus, mereka tidak percaya, tetapi mereka yang punya kitab ini, Pak. Sedangkan kitab ini yang Bapak pakai gitu sebagai perjanjian lama Bapak gitu. Ya otomatis mereka nggak percaya bahwa mereka di sininya nggak ada buat Yesus. Ya, Donditan, kamu harus tahu bahwa kitab Tanakh itu bukan milik agama Yahudi. Tapi yang memakai kitab itu sebenarnya yang memakai adalah orang Samaria, orang Yahudi, dan juga sekarang orang Kristen. Tapi perbedaannya adalah orang Samaria hanya memakai 5 kitab Musa. Dan itu mereka pakai sebagai dasar kitab sucinya mereka. Dan juga orang Yahudi memakai seluruh dari Kejadian sampai kitab Maleaki. Dan semuanya itu yang disebut sebagai kitab Tanakh. Dan kemudian orang Kristen juga memakai itu. Kok bisa sih orang bukan Yahudi kok memakai kitab Tanakh? Kenapa? Karena orang Kristen itu sebenarnya kan dimulai juga dari orang Yahudi. Sekarang gini, kalau kamu bingung ya, agama Yahudi itu dia mempertahankan Yahudi dan tradisi-tradisi Yahudi. Dan yang paling penting adalah mereka memakai kitab Tanakh itu. Tetapi yang kedua, orang Kristen itu juga dari Yahudi. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, kemudian mereka memakai kitab Tanakh ini. Dan ditambahkan dengan kitab yang menjelaskan tentang penggenapan-penggenapan yang ada dalam kitab Tanakh. Kemudian menjadilah Kristen. Dan Kristen ini pengikutnya tidak hanya orang Yahudi, tetapi Yahudi dan non-Yahudi. Jadi sah-sah aja kalau memakai kitab Tanakh. Yang lucu adalah ada agama yang mengatakan dia penyempurna dari kitab sebelumnya, tetapi tidak memakai kitab Tanakh itu. Nah, itu yang membingungkan gitu loh. Ngaku sebagai penyempurna tetapi menolak yang lama. Itu namanya mengubah, bukan menyempurnakan. Itu berbeda. Nah, yang kedua, yang jelas adalah seluruh perjanjian baru itu menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kalau ditanyakan, memangnya ada pembuktian-pembuktian dari orang Yahudi yang mengatakan Yesus itu Mesias? Loh, kok kamu bingung? Dari kitab Matius itu ya, dari kitab Matius itu sampai Wahyu, itu kan semuanya menjelaskan tentang Yesus adalah Mesias yang sebenarnya selama ini dinanti-nantikan. Pertanyaan, Matius itu orang mana? Orang Yahudi kan? Makanya kenapa Matius membuka dengan kitab silsilah. Coba lihat kitab Matius pasal pertama itu langsung silsilah. Mulai dari dilihat itu Abraham, kemudian sampai ke Daud, dari Daud sampai ke Yesus. Silsilah semuanya demi silsilah itu dicatat untuk menunjukkan bahwa ini loh saudara-saudaraku Yahudi, dari perjanjian lama sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Semua menjelaskan tentang itu. Kita tahu Paulus orang mana? Paulus orang Yahudi tulen keturunan Benyamin. Tulisan-tulisannya menunjukkan bahwa ini loh Yesus ini adalah Mesias yang selama ini kita nanti-nantikan. Yohanes murid Yesus yang tulis kitab Wahyu siapa tuh? Itu orang Yahudi juga. 12 murid Yesus, semua orang Yahudi, tidak ada yang non-Yahudi. Semuanya sepakat dan berusaha untuk menjelaskan ini loh Yesus yang adalah Mesias yang dinantikan. Kok kamu masih tanya orang Yahudi? Mana bukti dari orang Yahudi menjelaskan dan meyakini bahwa Yesus adalah Mesias? Ya, semua murid Yesus itu orang Yahudi dan mereka juga percaya menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak hanya itu, Yesus sendiri menjelaskan bahwa dirinya adalah Mesias berkali-kali. Ketika Petrus mengatakan, "Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Nah, itu siapa? Petrus adalah orang Yahudi menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus mengatakan, "Kamu benar sekali, bukan kamu yang menyatakannya, tapi Allah sendiri menyatakan melalui kamu."
Lah Yesus berkali-kali mengatakan bahwa dirinya Mesias. Ya Yesus orang mana? Yahudi juga. Jadi logikamu itu Donitan, logikamu itu diperbaiki gitu loh. Banyak logikamu yang mudah banget dipatahkan. Bahkan ya waktu itu kan kita tahu sendiri ya, Coki Pardede patahkan kamu segampang itu. Dan beberapa orang patahkan argumentasimu sedemikian karena memang argumentasimu mentah. Mempertanyakan Yahudi mana yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Lah Yahudi semua juga tahu, Yahudi Kristen menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Yang ketiga, argumentasi Yahudi yang tidak percaya. Sekali lagi ya, dua kelompok besar, Yahudi yang percaya Yesus dan Yahudi yang tidak percaya Yesus. Dua. Jadi itu tidak boleh dipungkiri. Yahudi yang tidak percaya Yesus, jelas dia tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Itu nggak bisa dijadikan validasi untuk argumentasimu mengatakan bahwa semua orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus Mesias. Itu nggak bisa. Karena memang yang tidak percaya adalah kelompok Yahudi yang tidak percaya. Yang jadi pertanyaannya adalah, adakah Yahudi sekarang ini bisa menunjukkan Mesias yang mereka nantikan sampai sekarang ini yang mana? Adakah satu Yahudi yang mampu menjelaskan Mesias yang mereka nantikan bahkan sampai 2000 tahun setelah Yesus ini, yang mana Mesias? Ada nggak mereka bisa menunjukkan? Gak ada kan? Mereka nggak bisa menunjukkan juga Mesias yang mana. Sekarang kamulah Donitan, kamu menentang Yesus adalah Mesias. Sekarang tunjukkan pada saya mana Mesias yang dijanjikan di kitab Tanakh. Adakah sampai sekarang? Ada nggak? Nggak bisa lah, kamu nggak bisa buktikan. Yahudi juga nggak bisa buktikan. Karena sampai detik ini, Yahudi masih menantikan Mesias yang dijanjikan. Karena apa? Mereka menolak. Mesias sudah ada tapi ditolak terus gitu loh. Sehingga sampai sekarang pun Mesias yang mereka nantikan nggak ada. Karena ya memang nggak ada gitu loh. Karena memang Mesias itu ya Yesus itu sendiri, nggak bisa dipungkiri. Selanjutnya, argumentasimu itu sebenarnya menentang ajaran agamamu sendiri. Kamu mengatakan bahwa Yesus bukan Mesias. Tapi kan dengan kesadaranmu, dengan intelektualmu, kamu kan mengakui bahwa Yesus itu dalam agamamu ini ya, adalah Isa Al-Masih kan. Al-Masih itu apa? Al-Masih itu kan Mesias. Lah kamu sendiri mengakui bahwa Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Dan semua orang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Lah sekarang kok kamu bilang Yesus bukan Mesias? Itu namanya kamu menentang ajaranmu sendiri. Kamu yang mumet sendiri sebenarnya Donitan. Sekali saya katakan ya, argumentasimu terlalu mentah. Mikir dulu ya. Baru lontarkan argumentasi. Jangan sampai itu bahkan bertentangan dengan agamamu sendiri Donitan. Mikir. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.